Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya mengamati Denny Sumargo. Saya juga mengamati Deddy Corbuzier yang terakhir dia wawancara dengan Otto Hasibuan, pengacara dari Jessica Wongso, sementara Denny Sumargo mewawancarai jaksa kalau tidak salah. Belum semua saya ikuti, dan kemudian Dr. Lee mewawancari Dr. Jaya, ahli forensik yang sangat terpelajar dengan 5 gelar yang dia tempuh dalam waktu 19 tahun. Di samping seorang dokter, dia juga seorang yang belajar lagi sejak S1 tentang hukum. Dan di situ saya termenung. Mereka bisa mencapai viewers yang banyak karena format percakapannya itu menarik dan ide-ide atau tema yang dibahas memang sedang viral tentang kemungkinan Jessica Wongso itu 99,99% itu tidak bersalah menurut pengacaranya berdasarkan saksian atau kesaksian ahli Dr. Wongso. Dan tetapi sudah 7 tahun perempuan yang dituduh memasukkan sianida itu mendekam di penjara, apakah bisa bebas? Di situ tidak ada pembicaraan, tidak ada usaha-usaha ke arah itu. Tapi saya nggak tahu apakah Otto Hasibuan berusaha membebaskan Jessica Wongso. Tidak ada keterangan di situ karena saya belum tahu, belum membahas, belum meneliti, belum memutar video Deddy Corbuzier dengan Dr. Wijaya itu sampai habis, atau dengan Otto Hasibuan sampai habis. Tapi yang saya lihat bagaimana YouTube itu bisa memberikan edukasi atau bisa melakukan spreading, penyebaran ide-ide dalam waktu cepat yang dilakukan oleh Dr. Lee. Podcastnya juga Dr. Lee dan juga Deddy Corbuzier atau Deddy Sumargo itu yang kadang sebagai YouTuber yang 5 tahun terakhir selalu mencari bagaimana caranya viewers itu bisa melonjak. Itu betul-betul tidak mungkin tidak mungkin bersaing dengan tokoh-tokoh hebat itu karena kemampuan mereka mendatangkan narasumber. Sementara kemampuan saya mendatangkan narasumber di Parung ini hampir
hampir tidak mungkin karena memang di samping peralatan nggak ada dan yang dilakukan hanyalah mengoptimalkan yang ada. Ya. Seperti sekarang ini, menjelang subuh jam 4:40, saya mencoba mengoptimalkan, memberikan satu percik-percik respon intelektual ala kadarnya terhadap perkembangan YouTube dari Corbuzier dan lain-lain guna merawat ya, channel Pesantren Ojo Lali ini. Tampaknya kalau Deddy Corbuzier itu lebih banyak melakukan inovasi dengan membuat satu program baru namanya Pod PH ya, apa itu istilahnya. Dan juga ada Ormas ya. Formatnya bukan lagi hanya Deddy Corbuzier sebagai host, sebagai pewawancara, kemudian mencari narasumber, ya. Satu pendekatan yang tradisional yang dia lakukan terakhir terhadap Otto Hasibuan, tapi juga dia masuk dalam pembicaraan 4 orang misalnya. Dalam tema yang cair dan tampaknya tidak terstruktur, tapi saya nggak tahu apakah ada skenario-nya. Tampaknya ada atau mungkin skenario-nya longgar penuh dengan improvisasi sebagaimana kalau kita sering melakukan OPJ, Opera Van Java. Opera Van Java didesain atau diungkap ke publik atau dipasarkan ke ruang-ruang publik dengan konsep yang penuh improvisasi dari tokoh-tokohnya. Seperti Sule, seperti Andre Taulani dan Aziz ya. Kekuatannya ada di setidak-tidaknya di 3 orang itu yang bisa saling TikTok, saling lempar dan saling tangkap banyolan-banyolan yang membuat peserta itu atau penonton itu menjadi segar ya. Sementara dalam kasus yang terakhir Deddy Corbuzier itu yang bertemu dengan Vidi siapa itu yang penyanyi itu yang lulusan Inggris, itu dia masuk ya bercakap-cakap dengan Wika Salim dan satu lagi yang lucu itu tampaknya kekuatannya merata di antara 4 tokoh itu ya, dan itu penuh dengan improvisasi yang nggak mungkin dituntun ya oleh skenario. Mungkin skenario-nya sangat global, hanya pointers dan kemudian dikembangkan oleh 4 orang itu secara improvisatoris ya. Sementara Denny Sumargo, kita lihat kekuatan Denny Sumargo itu selalu bisa melakukan eksplorasi ya. Pengembangan dari jawaban dari narasumber itu kemudian dia bisa tafsirkan lebih mendalam, itu jauh lebih mendalam dibanding Deddy Corbuzier ya. Sementara kita lihat Dr. Lee yang ketika mewawancari Dr. Jaya itu cukup riang ya sebagai seorang pembawa acara dan pemilik podcast itu, sehingga Dr. Jaya itu merasa ya seperti pembawaan ya dia bisa sangat menyenangkan ya karena banyak memberikan contoh-contoh ya di dalam uraian-uraiannya dalam konteks ilmu forensik ya, yang semua orang sangat awam tetapi dia bisa dengan mudah membuat kita itu paham ya karena dia memberikan contoh-contoh. Satu cara yang mungkin jarang dimiliki oleh para dosen yang selalu update ilmu dan sangat royal ya terhadap contoh-contoh, sehingga konsep-konsep yang teoritis itu mudah dipahami oleh pendengarnya. Itulah kekuatan dari Dr. Jaya ya. Itulah pembacaan barusan atau yang saya lakukan. Ini rekaman yang bersifat pribadi, semacam diary gitu, buku harian khusus tentang respon saya terhadap 3 channel itu secara sekilas ketika saya ada di kamar mandi ya.
sambil pup. Jadi supaya waktu yang berharga itu tidak hilang, saya sambil duduk ya di kloset, ya, di kloset jongkok, bukan di kloset jongkok, kloset duduk maksudnya, yang berwarna putih itu. Dan inilah hasilnya ya, supaya waktu tidak terbuang ya. Kadang siap-siap sholat subuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.